Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang tersayang, kembali kita mempelajari, yang kita pelajari adalah bahasa Inggris. Kita lanjutkan dengan unit 3. Unit 3 ini merupakan lanjutan dari unit kedua yang lalu. Masih ada lanjutan dengan penggunaan kata can dan may. Can, kemudian juga cannot dalam bentuk negatifnya. Nah, untuk unit ketiga ini kita menggunakan kata must. Unit 3, we must study hard. Ada kata must di sini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah, kita lihat, bisa kamu perhatikan di dalam monitor kalian. After studying this unit, you are expected to be able to be courteous and mindful in holding interpersonal communication with teachers and friends. And then, be honest, disciplined, confident, responsible in holding transactional communication with teachers and friends. Then, be responsible, mindful, cooperative, and peaceable, and holding functional communication with teachers and friends. And then, express obligation, express prohibition, and give advice. Untuk materi saat ini, ya, ada 3 yang akan Ibu jelaskan di sini. Bagaimana cara mengekspresikan atau mengungkapkan dari kata-kata yang menunjukkan keharusan, atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan expression of obligation. Dan yang kedua, expression of prohibition. Ini maksudnya adalah larangan. Bagaimana cara kita mengungkapkan, mengekspresikan dan mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan larangan. Kemudian, expression of giving advice. Bagaimana cara kita mengungkapkan, bagaimana kita memberikan advice. Advice sudah tahu semua. Jadi, advice di sini adalah saran atau advice. Berikutnya, communication step. Langkah-langkahnya kita lihat di sini. Cara kita expression obligation. Here are example on expressing obligation. Ada beberapa contoh cara mengungkapkan obligation. Obligation tadi sudah Ibu sampaikan, artinya keharusan. Kita lihat ada 2 kolom di sini. Asking whether you have an obligation to do or not. Jadi ada juga expression of obligation. Jadi kita lihat kalimat pertama, must I work so hard? Must I work so hard? I must study hard. Ini contoh untuk yang expression obligation-nya. Sekali lagi, expression obligation adalah ungkapan untuk keharusan. Must I work so hard? Haruskah saya bekerja dengan giat, dengan keras? Maksudnya di sini. Do I have to do it now? Haruskah? Apakah saya harus melakukan ini sekarang? Apakah harus saya melakukannya pada saat ini? Is it necessary for me to go with them? Apakah perlu saya pergi dengan mereka? Apakah perlu saya pergi dengan mereka? Kemudian, do I need to leave him message? Apakah saya perlu untuk meninggalkan pesan untuknya? Adapun dari expression obligation-nya di situ, I must study hard. I have arrived on time. Is it my duty to do it? I have no other choice. Okay. Dari beberapa kalimat ini, Ibu yakin kalian sudah paham penggunaan dari kata must, sudah tahu. Must I work? Dan Ibu rasa tidak ada kata-kata yang mungkin terlalu sulit untuk kalian. Oke, berikutnya. Ini ada beberapa contoh yang juga digunakan untuk expressing obligation. These are the example of expressing obligation. Kita lihat antara Debbie dengan Delon, ini percakapan yang pertama. Have you seen the movie Greenhouse? Apakah kamu sudah lihat
film Greenhouse? Jawaban Delon, no, I haven't seen it. No, I haven't seen it. Saya belum pernah lihat ini. Kata Dewi lagi, it's a fantastic movie. Ini adalah sebuah film yang fantastik. You really must see it. Perhatikan kata you really must see it. Ada kata must di sini, maksudnya Dewi memberikan, oke, kamu harus nonton ini, kamu harus lihat ini. Berikutnya yang B, antara Andi dengan Billy. I haven't seen Jen. Ya, what happened to her? Kata si Andi, saya belum lihat atau belum ketemu dengan Jen. Apa yang terjadi dengan dia? Dan jawaban Billy, Jen isn't feeling well. Jen isn't feeling well. She didn't want to go to the doctor, but I told her she must go. Perhatikan dari kalimat yang kedua ini, dari kata yang diucapkan oleh Billy. Jen isn't feeling well. Jen maksudnya sedang sakit, dia sedang tidak enak badan mungkin ya. She didn't want to go. Tapi disebutkan di situ dia tidak ingin ke dokter, tidak mau menemui dokter. But I told her she must go. Tapi saya mengatakan kepada dia bahwa dia harus pergi. Kita lihat kata must, artinya ini keharusan. Billy menyampaikan pada Jen bahwa dia harus pergi, mau tidak mau, karena tahu di situ Jen dalam keadaan isn't feeling well. Berikutnya yang C, do you want to go to the bookstore? Apakah kamu mau pergi ke toko buku? Kata Sally, sorry I can't, I must do my laundry today. Oke, nah kita lihat di kalimat yang ini juga dalam percakapan pendek ini, I must do my laundry today. Sorry I can't, nggak bisa saya karena saya harus laundry maksudnya mencuci baju saya. I must do my laundry today. Ya, oke, yang D, antara Josh dengan Jen. What time is it, Jen? It's 6:50. Artinya disebutkan di sini adalah jam 6:50. Come on, we must hurry up. Ada kata we must hurry up. Nah, ini ada kata ayo kita harus cepat-cepat, atau kita harus cepat, maksudnya di sini mungkin karena terlambat disebutkan. What time is it, Jen? Jam berapa? Ini udah jam 6:50. Ayo kita harus cepat. Jadi sekali lagi, kata must di sini adalah merupakan keharusan. Jadi tidak ada istilah yang lainnya. Artinya di sini dia harus dan mau tidak mau harus mengikuti apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Nah, inilah yang dinamakan dengan expressing obligation yang menunjukkan keharusan. Selanjutnya, untuk prohibition artinya menunjukkan larangan. Communication step-nya artinya langkah-langkahnya di sini dalam berkomunikasi. Kita lihat expression of prohibition. Prohibition ini artinya larangan. Perhatikan dalam layarnya di sini. Expression of prohibitions are used to forbid someone from doing something. To express prohibition, we should combine the word don't before the verb. See the example below. Oke, perhatikan, kita lihat di sini. Apabila kita ingin mengungkapkan atau menyampaikan bahwa itu adalah merupakan larangan, biasanya kalimat itu ditambahkan dengan kata don't. Don't. Jadi dengan menggunakan kata don't, yang artinya kita tahu bahwa itu semua berarti jangan. Kita lihat, don't enter that building. Don't enter the building. Nah, ini kita lihat ada don't go away, don't stop trying. Dari kalimat ini semua, dari 3 contoh ini, semua adalah yang inilah yang dikatakan dengan expression of prohibition. Artinya dari ketiga contoh ini semua menunjukkan larangan. Don't enter that building. Kita lihat seperti tadi penjelasan sebelumnya, ditambahkan dengan kata don't sebelum kalimat berikutnya. Don't enter, don't go, don't stop, don't enter that building. Jadi jangan masuk ke gedung itu. Don't go away, jangan pergi. Atau don't stop trying, jangan berhenti untuk mencoba.
Semua diawali dengan kata don't. Kemudian untuk membuat kalimat larangan itu more polite di sini lebih sopan, biasanya menggunakan kata please di awal atau di akhir kalimat. Perhatikan contohnya ada di sini. Please don't enter building. Atau ada juga don't enter that building please. Kita lihat dari kalimat ini bisa menggunakan please di awal kalimat atau di akhir kalimat. Please don't go away. Atau boleh juga don't go away please. Please don't stop trying. Atau don't stop trying please. Oke, jadi perhatikan sekali lagi. Dalam kalimat ini apabila ingin lebih polite atau lebih sopan, ini ditambahkan dengan kata please, boleh di awal kalimat atau di akhir kalimat. Contohnya sudah Ibu sebutkan sini ya. Jadi kamu bisa lihat contoh dari kalimat yang sudah ada di layar. Ada yang pertama itu yang tidak menggunakan kata please. Nomor A, B, C ada 3 itu. Don't enter, don't go, don't stop itu yang tidak menggunakan kata please. Nah sedangkan di 3 kalimat terakhir itu menggunakan kata please. Please di sini sekali lagi boleh diletakkan di depan atau di awal kalimat dan juga boleh di belakang kalimat. Oke. Perhatikan betul-betul soalnya jadi bisa membedakan ya. Kalau ingin yang polite atau yang ingin lebih sopan bisa ditambahkan dengan kata please. Berikutnya beberapa contoh larangan. Antara kita lihat ada dialog pendek, dialog kecil antara father dengan Billy, Nina dan Mom dan ibunya juga Sheila dan Andy. Kemudian antara Mr. Bono dengan Sammy. Kita lihat yang pertama A. Don't litter Bill, throw it into the trash can. Kata Billy, I'm sorry Dad, I'll throw it into the trash can. Mungkin di sini si ayah melihat bagaimana Billy membuang sampah tidak pada tempatnya. Don't litter Bill, jadi dilarang oleh ayahnya. Maksudnya jangan buang sampah sembarangan. Throw it into the trash can. Jadi Billy harus membuang sampah itu di tempat sampahnya. I'm sorry Dad, I'll throw it into the trash can. Kalian sudah tahu ini adalah singkatan dari kata I will. Selanjutnya untuk yang B. Antara Nina dan ibunya. Mom, may I play with them? Mom, may I play with them? Kata si ibu. Yes dear. Yes dear. But don't play too far away. Don't play too far away. Jadi si Nina izin pada ibunya, boleh enggak katanya dia main dengan teman-temannya ya, with them, play with them. Kata ibunya boleh, tapi tidak boleh terlalu jauh. Nina menjawab, okay, Mom, I want. Ada kata I want di sini. I want ini adalah singkatan dari want adalah singkatan dari kata will dan not. Jadi will dan not bukan willen, tapi diganti dengan yang benar adalah want. Want adalah singkatan dari will not. Berikutnya antara Sheila dengan Andy. Don't come late to Sally's party tomorrow, Andy. Sure, I want. Ini sama dengan tadi yang kedua. Want adalah singkatan dari will dan not. Don't come late to Sally's party tomorrow, Andy. Oke, berikutnya yang keempat. Ini antara Mr. Bono dengan Sammy. Kata Mr. Bono, don't pick the green apples. Ini apples, ibu yakin anak-anak sudah paham. Ini ada yang ketinggalan hurufnya, huruf E. Ya, jadi ya, ibu yakin kalian sudah paham maksud dari kalimat yang ibu tulis ini. Ini apples ya. Don't pick the green apples, Sam. Only the red ones. Maksudnya kata Mr. Bono, jangan dipetik apel-apel yang warna hijau.
ambil yang merah aja. Only the red ones. Artinya hanya yang merah aja. Kata Semi, alright, Mr. Bono. Baik, Mr. Bono. Nah, dari contoh larangan ini kita bisa lihat ada kata don't litter, kemudian don't play too far away, don't come late. Semua dan terakhir don't pick the green apples. Semua kalimat ini diawali dengan kata don't karena menunjukkan larangan. Don't litter. Oke, maksudnya jangan buang sampah sembarangan. Oke, I'll throw into the trash can. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini, don't pick the green apples. Jadi maksudnya jangan dipetik apel yang warna hijau, tapi ambil only the red ones. Ada kata only the red ones, maksudnya adalah ambil yang merahnya saja, jangan diambil yang hijau. Nah, sekali lagi kalian bisa lihat beberapa contoh ungkapan yang menyatakan larangan. Semua menggunakan kata don't. Ya. Berikutnya, ada lagi ungkapan yang digunakan sebagai saran atau advice kalau kita dalam advice dalam bahasa Inggris, kalau kita bahasa Indonesia saran atau advice ya. Langkah-langkahnya kita lihat ada asking for advice, kemudian bagaimana cara giving advice-nya. Jadi kalau asking for advice artinya gimana cara kita meminta saran kepada lawan bicara kita. Misalnya, what do you think I should do? What do you think I should do? Apa yang sebaiknya saya lakukan? What do you suggest? What do you suggest? Bagaimana dengan saran kamu? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? What's your advice? Jadi apa sarannya? Apa? Nah ini apabila kita ingin meminta saran dari seseorang, bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini. What do you think I should do? What do you suggest? What should I do? What's your advice? Oke. Adapun jawaban seandainya bukan jawaban, seandainya ingin memberikan advice atau saran, bisa kita gunakan ungkapan yang ada ini. Contohnya, I think you should study harder. I think you should study harder. Saya pikir kamu sebaiknya. Ada kata should di sini artinya sebaiknya. I think you should study harder. Sebaiknya kamu belajar lebih giat. If I were you, I would go to the doctor. If I were you, jika saya jadi kamu, maksudnya jika saya kamu, I would go. Saya akan pergi ke dokter. Nah ini dia memberikan saran. Adapun yang berikutnya, maybe you should try something new. Mungkin sebaiknya kamu coba sesuatu yang baru. Nah ini giving advice, memberikan saran. Why don't you browse the internet to get more information? Kenapa tidak browsing saja di internet untuk mendapatkan lebih banyak informasi? Nah ini contohnya, why don't you browse the internet to get more information? Jadi dia sampaikan sarannya gini, kenapa kok nggak browsing di internet saja supaya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Nah perhatikan di sini sekali lagi ungkapan yang digunakan dalam expression of advice biasanya menggunakan kata should. Should di sini bisa berarti atau sebaiknya, mempunyai arti kata sebaik. Perbedaannya dengan must tadi, kalau must itu menunjukkan keharusan. Kalau keharusan artinya ya mau tidak mau, walaupun kita tidak suka, kita harus melakukan. Tapi kalau menggunakan kata should, what do you think I should do? Ada kata should, I think you should, bla 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 dan seterusnya. Kata should di sini biasanya tekanannya lebih ringan, artinya boleh dilakukan, boleh tidak, dan ini digunakan dalam ungkapan saran. Beberapa contoh di sini kita lihat yang ungkapan yang untuk saran. You look tired. I think you should have some rest. You look tired. Kamu kelihatannya lelah. I think, saya pikir kamu sebaiknya istirahat.
Ya, terlihatlah. Ada kata I think you should. Sebaiknya istirahat. Ya, I think so too. Thanks for your advice. Terima kasih atas sarannya. Kemudian contoh yang B. What's the matter? I'm worried. You should go outside. That's good idea. Perhatikan. Ada kata what's the matter? Ada apa maksudnya? Masalahnya apa? I'm bored. Bored ini sudah tahu bahwa bosan atau jenuh. Kemudian ada kata you should go. Sekali lagi tadi sampaikan should di sini hanya sebagai saran. You should go outside. That's good idea. Kemudian Jen yang C antara Jen dan Ruth. It's cold out here. You should wear di sini. Oke. Selanjutnya yang C, kita lihat contoh di sini. It's cold out here. You should wear, maksudnya di sini wear. Oke, keliru ini tulisannya. Antara should itu memakai berarti ada huruf yang tertinggal. W, E, A, dan R. Maksudnya wear warm clothes. You should wear, memakai. Ini anak-anak tolong dilihat. Ada kata yang tertinggal satu huruf di sini. You should wear, jadi W, E, A, R. Jadi ini bukan W, A, R ya. You should wear warm clothes. Yes, you're right. Jen mengatakan bahwa it's cold out here. Di luar dingin. Kamu sebaiknya menggunakan baju yang hangat atau pakaian yang hangat. Yes, you're right. Berikutnya antara Joshua dan Brian. What should I visit in Paris? Jadi Joshua bertanya, apa yang sebaiknya saya kunjungi di Paris? Brian menjawab, you should visit the Eiffel Tower. Kamu sebaiknya mengunjungi Menara Eiffel. Perhatikan sekali lagi, jadi expressing advice itu biasanya menggunakan dan selalu menggunakan kata should yang menyatakan bahwa arti dari kata should itu adalah sebaiknya. What should I visit in Paris? What should I visit in Paris? Apa yang sebaiknya atau apa yang seharusnya saya kunjungi di Paris? Kata Brian, you should visit the Eiffel Tower. Kamu sebaiknya mengunjungi Menara Eiffel. Nah, ini jadi untuk contoh yang expressing advice. Baiklah anak-anak, Ibu rasa untuk materi yang hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini bisa membuat kalian lebih paham dengan penggunaan dari kata-kata seperti should, must yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi ada 3 antara obligation, prohibition, dan giving advice. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.